Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah semuanya, alhamdulillah kita diberikan rahmat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Jadi kita masuk pada bab yang baru, kalau diterjemah itu halaman 2, di fotokopi halaman 24 ya. Yakni al-babu tsani, bab yang kedua, fil i'tiqad, dalam hal i'tiqad, keyakinan, akidah ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang pentingnya ilmu, pentingnya menuntut ilmu, adab orang yang mencari ilmu dan adab orang yang memberikan ilmu, sehingga yang terakhir kemarin kan alamatu ulamaul akhirah dan ulama su ya. Kemudian tentang fadilah akal. Sekarang kita akan masuk dimulai dari akidah. Fil i'tiqad wa fihi fusul, di dalamnya ada beberapa pasal ya. Faslun fi tarjamati aqidati ahli sunnah. Jadi ini riwayat tentang akidah ahli sunnah ya. Intinya ini bab akidah ini menegaskan tentang prinsip-prinsip keyakinan ya Ahlus Sunnah ya. Jadi Ahlus Sunnah ya pengikut dari Rasulullah gitu ya, mudahnya begitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, yang namanya akidah itu fondasi yang sangat penting ya. Jadi yang saya pernah menyampaikan bahwa kenapa ketika Islam diturunkan ya, jadi Rasulullah itu diutus sampai wafatnya beliau itu tidak lama, hanya 23 tahun. Kalau hitungan persisnya kan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu kalau kita ingat pelajaran tarikh itu begitu. Itu angka-angka yang kita mudah ingat karena 22, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu waktu yang cepat sekali. Dari yang tadinya Islam itu enggak ada pengikutnya, yakni hanya Rasulullah. Dalam 23 tahun itu kemudian Islam itu bisa membentuk masyarakat Madinah yang sedemikian hebat, yang nanti ditambah waktu sekitar tidak lebih dari 60 tahun, kemudian Islam itu sudah merajai, sudah menguasai dari 2/3 separuh dunia. Jadi kalau bumi ini dunia ini dibagi dua, sebelah timur dan barat, maka sebelah timur 2/3-nya itu sudah di dalam wilayah Islam. Itu hanya dalam waktu 80 tahun lebih, kurang lebih, enggak lebih dari itu ya. Jadi 23 tahun. Jadi diutusnya Rasul itu cepat sekali sampai Rasul wafat. Nanti karena kita berbicara rahasianya apa? Rahasianya itu pada aspek akidah ini. Jadi 22 tahun atau 23 tahun itu bukan waktu lama. Kita semuanya saja yang di sini itu merasakan ya, waktu 20 tahun itu cepat sekali. Jadi panti ini didirikan 2009 sampai sekarang kan berarti sudah masuk tahun ke-16. Jadi itu cepat sekali. Kalau 23 tahun itu hanya kurang 7 tahun lagi. Jadi Nabi itu kenapa secepat itu? Maka ahli sejarah yang tidak Islam saja, setidaknya ketika nulis sejarahnya itu belum Islam, itu saja mereka mengagumi bahwa Rasulullah itu memang manusia yang bisa membuat perubahan sangat cepat. Itu buku yang sangat terkenal yang sejak saya SMP dulu sudah sering sejak saya SLTP ya, MTS dulu sudah sering disebutkan, itu karya Michael H. Hutch, itu dari Amerika ya. 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. 100 the most influential person in history. Jadi
dia itu menyusun 100 orang yang paling berpengaruh dan Nabi Muhammad adalah yang pertama. Karena enggak ada seorang tokoh yang bisa membuat pengaruh perubahan itu secepat Nabi Muhammad dalam 23 tahun. Jadi itu kan waktu yang sangat cepat. Nah, rahasianya antara lain karena Nabi itu ada di Makkah gitu ya. Nabi itu di Makkah itu 13 tahun itu memantapkan akidah. Baru 10 tahun kemudian itu yang macam-macam. Jadi ini pentingnya Bapak Ibu semuanya. Keyakinan itu penting. Bapak Ibu itu mau menjalani ya, amal ibadah apa saja yang itu berat itu karena akidahnya. Kenapa kok malam-malam yang dingin ngantuk itu kerso bangun? Kenapa jauh-jauh berjalan menuntut ilmu itu dijalani? Kenapa kita itu puasa itu dari pagi sampai sore tidak makan dan berturut-turut 30 hari itu juga dijalani? Itu semuanya karena akidah. Jadi pentingnya keyakinan ini. Jadi anak itu tidak mau belajar itu terkadang bukan karena pelajarannya itu sulit atau mudah, tapi dia tidak punya ghirah. Kalau bahasa Indonesianya gairah untuk belajar. Kenapa enggak ada gairah? Karena dia tidak punya keyakinan. Kalau bahasa manusia, ideologi. Saya harus menjadi orang berguna. Saya harus bisa menaklukkan ilmu ini. Enggak ada ilmu yang enggak bisa saya pahami. Itulah yang menjadikan para musafir dan ibnu sabil menuntut ilmu dari daerah satu ke daerah lain. Itu yang menyemangati itu semuanya. Maka manusia kalau itunya enggak ada, enggak semangat. Enggak punya semangat. Kenapa banyak orang kaya tidak mau berderma dengan hartanya, banyak orang pintar enggak peduli lingkungannya? Itu karena walaupun pintar, walaupun kaya, enggak ada iktikad atau akidah yang bisa membangkitkan itu. Jadi kita kan sering gojek ya, kenapa kowe napa ya Hondane kok macet kowe? Niku paling tekno STNK-ne kewalik misalnya gitu ya. Sok geguyon seperti itu. Atau niku tekno reget, bukan itu semuanya. Boleh semuanya bagus aksesorisnya, tetapi pembangkit energi, pembangkit tenaga dari kendaraan itu enggak ada, walaupun kendaraan itu bagus enggak akan bisa jalan. Nah, yang membangkitkan itu namanya akidah. Nah, ini kita akan mempelajari itu setelah tahu pentingnya ilmu, maka kemudian kita mengawali dalam pemahaman itu tentang akidah. Saya beri contoh sedikit lagi. Para sahabat Nabi itu begitu ayat Al-Quran itu turun ya, itu langsung diamalkan. Di dalam sejarah dikatakan ya, ayat tentang khomer kan turun 4 kali. 4 kali. Yang pertama itu hanya sekedar cerita bahwa kalian biasa mengekstrak dari kurma, gandum, anggur itu menjadi minuman yang kamu minum. Kemudian turun lagi ayat yang mengatakan di dalamnya ada manfaat, ada madharat. Terus kemudian dilarang lagi ayat yang keempat yang melarang wala taqrabus shalah wa antum sukara. Yang kedua tadi fihi itsmun wa manafi'un linnas ya. Yang ketiga kamu jangan sholat dalam kondisi mabuk. Nah, yang terakhir turun itu di Madinah itu mengatakan innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Hanya saja mengwae sing jenenge al khamr, maisir, judi dan seterusnya, mengundi nasib dan sebagainya itu rijsun min amali syaitan. Perbuatan keji, kotor, perbuatan setan, fajtanibu. Kamu hindari semuanya. Begitu ayat itu turun Bapak Ibu semuanya, itu sudah ayat yang keempat ya. Mulai turun yang pertama di Madinah, 4 rangkaian ayat tentang khamr, yang terakhir di Madinah, dan langsung yang pertama di Mekah dulu, terus sampai di Madinah turun ayat terakhir yang rijsun min amali syaitan, itu keji perbuatan setan, fajtanibu, hindari. Maka itu dikatakan dalam sejarah itu khomer-khomer yang ada di rumah mereka langsung pada ditumpahkan di jalan-jalan di halaman. Jadi begitu ada larangan itu langsung ya. Kan saya pernah nyeritakan orang jahiliyah itu yang namanya minum khomer itu sudah gaya hidup, lifestyle. Jadi kalau ada apa-apa ada khomernya.
Jadi ada syukuran ya ada khomernya. Ibaratnya ngriki enten genduren niku enten khomere. Jagung bayi enten khomere. Seperti itu. Karena udah bagian kebiasaan hidup. Tapi begitu ayat itu turun, fajtanibu langsung khomer-khomer yang punya mungkin di kendi, di jeding, di apalah itu udah disuntai semuanya di halaman-halaman di jalan kota Mekah dikatakan berserakan khomer-khomer. Begitu dilarang, semua langsung dibuang. Nah, kemudian kan para sahabat itu ditanya loh, para sahabat itu kok kalau ada perintah langsung dijalankan, kalau ada larangan juga langsung dibuang. Apa rahasianya? Sebagian sahabat itu menjawab, kunna nu'tal iman qoblal Islam. Kami itu diberi iman dulu sebelum diberi Islam. Apa itu iman? Akidah. Apa itu Islam? Ajaran-ajarannya. Maka jangan diajari sholat dulu orang yang baru masuk Islam, tapi akidahnya dulu. Kalau sudah keyakinannya jadi, jangankan hanya sholat gitu ya, puasa yang 30 hari di jalan. Nah, jadi para sahabat kan seperti itu. Begitu turun ayat tentang infak, mereka seperti berkali-kali saya sampaikan ya, Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya. Kok bisa begitu? Padahal orang sekarang itu yang namanya khamr, minuman keras, sekarang itu kan orang sering ribut terus. Dan orang yang minum juga ngaku Islam, yang menjual juga ngaku Islam. Sudah tahu ada larangannya, kenapa tetap dilakukan? Itu orang itu sakit pada akidahnya. Jadi sakit pada akidahnya, artinya dia itu bermasalah di akidahnya itu. Karena sahabat Nabi itu begitu. Kunna nu'tal iman qoblal Islam, kami diberi iman sebelum diberi Islam. Jadi Islam itu kan ajarannya gitu. Disuruh wudu, disuruh sholat, disuruh haji, disuruh ini dan itu. Nah, kalau itu sudah diberikan keimanan, maka semua itu menjadi ringan. Hijrah ke Madinah yang sedemikian berat ringan gitu ya. Kemudian perang melawan orang kafir dalam perang Badar itu juga dilakukan dengan ringan. Itu karena keyakinan. Nah, jadi keyakinan itu salah satu aspeknya adalah loyalitas kesetiaan. Maka orang itu kalau sudah setia, berkorban apa saja dia itu mau. Kenapa seorang suami susah payah mencari nafkah, dan kenapa seorang istri juga susah payah mengatur semuanya, yaitu karena kesetiaan dan rasa cinta itu. Jadi itu kekuatan yang sangat dasar. Kalau cuman orang diopai, dikasih uang, nah itu kekuatan-kekuatan yang lemah. Karena begitu mandek bayarnya itu udah mandek. Itu kecil sekali. Walaupun kata Karl Marx ya, Karl Marx itu pendiri komunis, itu manusia itu sebenarnya dalam hidup itu disetir oleh harta. Maka Karl Marx pendiri komunis ya, dan Friedrich Engels itu mengatakan, itu yang ajarannya juga sampai di Indonesia, ajaran komunis itu mengatakan bahwa manusia itu sepanjang sejarah itu hanya disetir oleh harta. Mereka perang antar miskin dan kaya itu karena rebutan harta. Untuk pemerataan harta maka pemimpin-pemimpin harus digulingkan biar hartanya itu nanti bisa dibagi sama rata sama rasa. Itu kan harta. Tapi harta itu begitu ada, itu didatangi nanti begitu nggak ada macet lagi. Tapi kalau kesetiaan atau loyalitas naiknya lagi keimanan, ya itu seperti yang kita aturakan sedaya ya. Jadi kita itu walaupun di dalam Islam itu harus berkorban kita lakukan. Nah kita sekarang baru masuk ya. Jadi ini biar kita memahami orientasinya. Jadi penting Bapak Ibu semuanya, kalau kita membahas sesuatu itu kita dudukkan dulu kenapa sesuatu itu perlu dibahas. Nah ini lebih penting daripada membahasnya itu sendiri. Nah, jadi kenapa kalau orang mau bikin karya ilmiah, mau bikin tugas makalah itu ada latar belakang dulu, ada penjelasan dulu sebabipun menapa niki kok penting, itu biar ketika orang membaca kok masalah yang diangkat seperti ini itu tahu oh karena seperti itu gitu ya. Jadi menika ya. Faslun fi tarjamati aqidah ahli sunnah. Hiya annahu wa hiya annahu ta'ala wa taqaddasa, bahwa Allah itu maha tinggi, wa taqaddasa maha suci, wahidun la syarikalah, maha tunggal, maha esa la syarikalah,
tidak ada sekutu, fardun la mithlalahu, sebuah keberadaan, sebuah wujud yang tidak ada permisalannya. Niki kathah mangke sifat-sifat Allah itu, tapi nanti penekanannya di sini saja. Somadun ladidalahu. Nah, ini yang akan saya tekankan di sini. Kalau diteruskan ini munfaridun lanidalahu, itu yang maha tunggal dan tidak ada sekutu. Wa anau qadimun la awalalahu. Allah itu qadim ya, yang maha kekal dari dulu awal sampai akhir, yang tidak ada pengawalan selain dari Allah gitu ya. Azla la bidayatalahu, yang Allah itu sudah azali itu sebelum-sebelumnya lagi, la bidayatalahu, yang tidak ada awal. Mustamirul wujud la akhiralahu, keberadaan atau wujud Allah itu yang terus menerus, la akhiralahu, tidak ada pengakhiran. Ya. Yang akan saya tegaskan di sini, insya Allah yang lainnya sudah sering kita pahami. Somadun ladidalahu, Allah itu tempat bergantung yang tidak ada saingannya. Didun itu lawan. Jadi kita semuanya, jadi saya sering menyampaikan kenapa dianjurkan, disunahkan di dalam hadis, di dalam ajaran, bahwa kita banyak-banyak baca kulhu falak binas. Karena 3 ayat itu memang ayat yang sangat penting untuk akidah. Qul huwallah itu sangat penting. Qul huwallahu ahad, Allah katakan Allah itu Allahus samad yang pertama. Allah tempat manusia bergantung. Niki Bapak Ibu semuanya, ini tidak mudah ya kita itu memahami masalah i'tiqad itu. Karena apa? Karena memang ini perlu penghayatan, kita pikirkan, tapi kita semuanya di sini dalam rangka menghayati dan memikirkan itu ya. Allahus samad, Allah tempat kita bergantung. Jadi kita panjenengan itu memang sering mengucapkan kita bergantung kepada Allah, tapi kita itu dalam prakteknya itu terkadang bergantung kepada Allah itu dalam prosentase yang kecil. Banyaknya masih bergantung kepada manusia. Misalnya ada pengumuman gaji mau ditunda gitu ya. Nah, gaji ini faktor yang menunda ini kan manusia gitu ya. Gaji ditunda itu banyak sekali orang yang mungkin njur sesuk aku arep mangan opo. Nah itu kata-kata njur sesuk aku arep mangan opo itu menunjukkan sebenarnya Allahus samadnya itu di mana. Yang kita baca terus Allahus samad itu di mana gitu ya. Allah tempat manusia bergantung gitu ya. Jadi kok kita bergantung kepada bendahara. Begitu bendahara bilang, bendahara nek cilik, gede Menteri Keuangan gitu ya. Bendahara itu omong ditunda 10 hari gitu saja, orang mungkin sudah ada njur tanggal anyar iki kon do mangan apa misalnya. Nah, itu sebenarnya pertanyaan itu menunjukkan bahwa kita itu Allahus samadnya di mana? Kan Allah itu Ar-Razzaq, Allah Maha pemberi rezeki. Maka dalam hadis Riyadhus Shalihin itu disebutkan ya, yadkhulul jannah rajulun rijalun ya, akan masuk surga orang-orang yang qalbuhu afidatuhum ka afidati thair ya. Kurang lebihnya begitu. Akan masuk surga orang-orang yang afidah itu hatinya seperti hati burung ya. Nah, jadi kalau dalam Nuzhatul Mutakin, kitab Nuzhatul Mutakin dikatakan kenapa kok hati burung? Dikatakan raqikun, hatinya itu tipis, transparan. Hatinya itu mudah tersentuh. Nah, jadi akan masuk surga orang-orang yang hatinya seperti burung. Ngantos wonten Bapak Ibu salah satu kitab di pondok-pondok itu yang namanya Usfuriyah. Usfur itu manuk emprit. Usfuriyah itu judulnya kitab itu kitab seperti kemanuk empritan gitu ya. Artinya berperilaku seperti manuk emprit. Kenapa manuk emprit? Karena manuk emprit itu walaupun belum tahu, sebenarnya bukan hanya manuk emprit, hampir burung-burung unggas di pagi hari itu begitu matahari menyingsing mereka sudah mulai berkicau. Padahal rung do ngerti
hari itu mau makan apa. Kalau kita itu kalau nggak ada sorenya itu cadangan makanan belum ada nih kemauan begini niku terkadang bingung ora iso turu. Kudune manuk emprit ra iso turu terus karena belum tahu esuke arep mangan apa. Tapi pokoknya matahari terbit kita harus berkicau. Berarti isih neng dino. Walaupun orang Jawa yang punya pepatah atau prinsip obah mamah obat ngelewat, neng yang praktekkan adalah burung-burung itu. Ya kita mengucapkan, tapi kita keraguan itu masih banyak. Tapi kalau burung-burung itu sudah angger srengenge jedul iki isih neng dino, mari berkicau. Optimis, engkau mesti entuk pangan. Angger mabur ndono mabur dene, nanti kan ada orang yang jemur makanan lali ra ditunggu gitu ya. Pari wis do rada kuning, ra eneng sing nunggu, ra eneng memedine manuk misalnya gitu ya. Nah, ini sasaran empuk gitu ya. Jadi ya ada yang bisa dicuri itu ada. Bagi kita dicuri, tapi hewan kan nggak mengenal mencuri. Kalau hewan itu dihukumi mencuri, penyakit yang nyerang kita itu salah kabeh itu kewan-kewan itu. Kenapa virus influenza nyerang kita, COVID nyerang kita, salahku apa gitu ya? Nggak bisa. Bahkan anjing berakot gitu ya. Anjing berakot bocah sing melayu atau mungkin harimau menerkam itu mereka tidak salah. Mereka itu cari makan. Tapi ada manusia yang salah, tidak hati-hati. Tidak hati-hati, tidak menjaga kesehatan. Maka itu diserang. Tapi bagi mereka kita adalah sasaran rezeki mereka. Sasaran rezeki mereka ya. Jadi maka ada orang yang matinya itu ditelan boyo, diterkam harimau gitu ya. Dibanting gajah itu ada. Tapi kita dalam hidup kan berdoa. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari keburukan semua yang diciptakan oleh Allah. Jadi Allah menciptakan apa saja itu terkadang ada buruknya bagi kita. Tapi ada baiknya. Jadi kita minta ya Allah panjenengan menciptakan segalanya itu berikanlah, hindarkanlah kami dari keburukannya. Berikannya baiknya saja. Kalau wengi kita aturaken nggih, babakan kehebatan akal. Kehebatan akal. Yang namanya gajah kewan yang sangat kuat, yang iso nyereti kayu-kayu glondongan gitu ya misalnya gitu ya. Itu kok karo pawang-pawang diperalat tok do golek duit nganggon sirkus-sirkus. Itu karena apa? Ya doanya kita itu jangan jadikan keburukan dari apa yang kau ciptakan. Allah menciptakan gajah ternyata oleh orang yang bisa pawang itu bisa untuk cari duit. Tapi bagi orang yang sial, kena syarrun, kena bahayanya, dia mungkin ketemu ditelale, dibanting, mati. Itu arti dari surat Falaq itu penting sekali. Wa min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah larut. Ndalu niku pancen ngajrihi, medeni. Napa menawa mboten saged tilem nggih, saya bengi swara warna-warna niku mon dawedi. Mboten sah enten napa-napa ming enten swara mawon mangke saya ra iso turu. Jadi dari kejahatan malam apabila telah larut. Jadi Rasul dumateng kala mau samadun ladidalahu. Jadi Allah itu tempat bergantung. Maka dikatakan akan masuk surga orang-orang yang afidatuhum ka'afidati toir, yang hatinya itu seperti hati burung. Karena apa? Rokikun, hatinya itu lembut dan mudah merasakan keimanan ibaratnya. Ada penjelasan lain, al-mutawakilun, mereka mudah bertawakal, bergantung kepada Allah. Jadi ini penting ya, Allah Samad ini biar manusia dalam hidup itu tenang. Karena banyak manusia stres itu bukan karena masalahnya, karena takut akan ada masalah. Engko nek ngene piye, nek ngene piye, nek ngene piye. Padahal ngenenya itu belum ada. Tapi sudah takut bayangan itu. Sekarang ini penyakit mental, jadi penyakit mental, gangguan mental lah. Sekarang di zaman sekarang ini setelah COVID, ini tinggi sekali.
tinggi sekali. Jadi di kalangan siswa juga tinggi sekali. Sekarang siswa-siswa itu harus didampingi dengan kesehatan mental. Lulusan psikologi itu sekarang laris dan fakultasnya laris karena apa? Semakin banyak orang yang terganggu mentalnya. Terganggu mental itu bukan berarti orang-orang yang kemudian menjadi gila, enggak, tapi paling tidak ditandai dengan kecemasan yang berlebihan. Anxiety ya, kecemasan. Angger apa-apa samar. Itu seperti itu gitu ya. Jadi apa-apa samar. Ada halangan sedikit sudah menyerah. Jadi generasi sekarang menjadi generasi yang rapuh ya. Karena apa-apa terlalu dimanjakan sehingga itu menjadi rapuh. Maka kembali ke tadi, Allahu Samad ini perlu kita tanamkan. Anak-anak yang mencari ilmu kemana-mana bergantung kepada Allah. Kalau Allah menyelamatkan, nanti juga akan pulang dengan utuh atau malah tambah. Tambah ilmu, tambah pintar, tambah kuat dan sebagainya, gitu ya. Tapi bagi orang yang khawatir, iki njur kepiye nang kono njur kepiye, karena itu bergantungnya kepada Allah di mana, gitu. Jadi para sahabat Nabi itu dikatakan dalam peperangan saja bisa ada yang tidur maklap gitu bisa. Loh, perang kok iso ketiduran? Perang kok iso ketiduran itu berarti kan ada ketenangan. Ada ketenangan. Wong kita itu nggak usah perang gitu ya. Ada orang edan yang seliwar-seliwar saja kita wis samar wis. Kabeh sing mau ngantuk dadi ra ngantuk gitu ya. Jadi itu karena apa? Karena tadi kecemasan tadi bertambah, tapi ini dalam peperangan kok sahabat Nabi itu bisa terlelap tidur. Ya orang jurung kelempus gitu tidak, tapi artinya terlelap. Itu karena ada ketenangan. Mun kita aturaken nek ming pas salat Jumat dot iso turu kuwi bukan suatu yang hebat, kuwi jan gampang ngurus. Taqullah haqqatu qatih niku wis mulai anteng nek niku nggih. Mulai anteng, tapi itu dalam kondisi-kondisi seperti itu bisa tertidur. Itu artinya ketenangan. Karena dalam surat An-Nisa menawi mboten kelentu itu ada idh yughashshikumunu asa amanata minhu. Ingatlah kamu ketika kamu diberi rasa ngantuk, sebenarnya kamu diberi rasa ketentraman oleh Allah. Maka kita syukuri juga, kita masih bisa ngantuk itu kita syukuri ya. Asal tidak berlebihan ya. Asal tidak berlebihan ya, dalam setiap kondisi itu kita kemudian ngantuk nanti nunggang dawe iso ngantuk gitu ya. Ya nek saking kesele ra apa-apa tapi artinya kembali amanat aminu, kita diberi rasa aman, diberi kita itu rasa ketentraman gitu ya. Jadi Allah Samad itu penting sekali, maka kita hayati gitu ya. Untuk bisa menghayati itu dengan sifat-sifat yang lain, bahwa nanti Allah itu Ar-Razzaq ya. Nah, jadi mausufan binu'util jalal ya, Allah selalu disifati dengan sifat-sifat kemuliaan, keperkasaan gitu ya. Jadi yang itu akan berterusan. Karena itu kalau kita menghayati itu kita akan pasrah kepada Allah. Karena begini, kalau dalam teori ini, semakin orang mencintai seseorang, maka seseorang itu juga akan mencintai dia. Itu dalam kondisi normal ya. Semakin guru perhatian kepada murid, murid pun akan perhatian kepada guru. Semakin orang tua perhatian kepada anak, maka anak akan perhatian kepada orang tua. Kita nggak tahu kenapa di koran-koran, di berita-berita itu ada anak yang tega mulosoro wong tuane. Mulosoro wong tuane. Ada wong tuane mungkin dibabat, ada yang wong tuane disabet linggis, ada yang wis naudzubillahi min dzalik. Kenapa bisa begitu? Tetapi kok ada anak yang orang tuanya, anaknya itu mau bayar saja nggak tega bilang sama orang tuanya. Neng bocah sing meksa wong tuane nek ratu kok kayak iki awas, Pak. Totoane nyawa iki, Pak. Itu. Tapi kok ada anak yang mau kepengen makanan saja nggak berani bilang sama orang tuanya, mesake ndak wong tuane mikir. Kok ada seperti itu?
Itu energi dari mana? Itu tentu tidak bertepuk sebelah tangan. Karena Allah juga begitu. In kuntum tuhibbunallah wa rasulahu gitu ya. Yuhibbukumullah. Kalau kamu itu mencintai Allah Rasulnya, Allah juga akan mencintai kamu. Jadi kalau orang tua perhatian kepada anaknya, perhatian itu tidak mesti uang. Kalau punya uang ya apa saja. Tapi perhatian itu penting dalam doa kita, dalam sholat kita, itu terus saja. Sebagaimana anaknya, orang tuanya nanti sudah meninggal, anaknya juga tetap perhatiannya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, terus dibaca sampai sudah orang tuanya enggak ada, tetap terus didoakan. Karena orang tuanya dulu juga selalu mendoakan anaknya. Jadi dalam teorinya itu memang begitu. Kalau kamu mencintai maka kamu akan dicintai. Kan dikatakan ya, cintailah orang yang di muka bumi, nescaya yang di langit akan mencintai kamu. Gitu ya. Jadi irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Karena apa? Allah merasa kalau orang irham man fil ardi, sayangilah orang yang di muka bumi, ini kan sesama. Yarhamka man fis sama, maka akan mencintai, menyayangi kamu juga yang ada di langit. Artinya Allah itu kalau tahu ada seorang hamba itu kok berempati, kasih sayang pada tetangganya, pada saudaranya, Allah itu juga akan mengasihi. Karena Allah merasa, wahai kamu si fulan, kamu telah berbuat baik kepada hamba-hambaku. Kamu berarti juga sudah menyayangi saya karena kamu menyayangi hambaku. Kan begitu ya. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada seseorang, kita itu akan mencintai apa yang dicintai orang itu. Nah, itu dalam salah satu kitab dikatakan ciri cinta itu yuhibbu ma'ahabal mahbub. Kalau tidak salah dari Ibnu Taimiyah. Kalau kita mencintai si fulan, maka kita juga akan ikut mencintai apa yang dicintai si fulan. Jenengan niku terkadang setelah bersuami atau beristri, itu ikut menyukai hal-hal yang jenengan mboten senengi, ning niku disenengi pasangannya jenengan. Mungkin suaminya itu dulu nggak pernah suka bakso, tapi istrinya itu angger-angger bakso wae sing dicatikan, lama-lama suaminya itu ikut mencintai bakso juga. Aku mbiyen ra tau seneng panganan yang ngene iki. Ning mergane bojoku kuwi terus ngono. Jadi ikut mencintai apa yang dicintainya. Maka seorang anak dan istri kan terkadang begitu. Hari ini masak apa? Tak masak iki wae. Karena ini yang disenangi oleh suami saya misalnya. Atau anaknya juga membawakan oleh-oleh pada orang tuanya. Itu hal-hal yang anaknya saja enggak suka tapi orang tuanya suka. Iki ketoke bapak iki remen nek daharan ngene iki sih. Digawake walaupun dirinya enggak suka. Enggak sukanya itu memang tekno ra seneng rasane kok tekno ra seneng duite gitu ya. Nah, tapi anaknya itu tetap dianak-anaknya untuk bapaknya. Itu karena salah satu ciri cinta yuhibbu ma'ahabal mahbub. Maka kalau kita menyayangi yang di bumi ini, maka yang di langit akan menyayangi kita karena Allah merasa kawulaku wis tresnani kawula liyane. Mula tak tresnani wong iki. Jadi semakin kita memberikan kecintaan, maka Allah akan memberikan. Nah, semakin kita bergantung kepada Allah, maka Allah juga semakin sepenuhnya akan menanggung kita. Wis nggih pasrah jenengan Gusti Allah. Nek umpami panjenengan ngersakaken kula tasih gesang nggih insyaallah mangke kathah lantaranipun. Ning nek jenengan panci sampun badhe nimbali kula nggih pripun malih. Nah, jadi kepasrahannya begitu. Maka saya pernah menceritakan ya kematian-kematian dahsyat dari orang-orang yang baik. Seperti yang kita bahas Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ketika mau wafat, itu mori itu sudah ditaruh di dadanya. Ibaratnya tonggo-tonggone rasa do ribut golek mori. Jadi ketika meninggal tuh mori sudah ditaruh di dadanya. Aku buntelen nggo iki ya seakan-akan begitu, ora ninggal tulisan. Jadi tonggone serare pote zaman biyen mori kan juga bukan hal yang ringan ya. Zaman saiki gampang gitu ya. Tapi zaman dulu, nah,
Imam Syafi'i meninggal dalam kondisi morinya sudah ditaruh di dadanya. Kaya wis ardo ngerti. Wis iki aku wis meh mangkat. Tak cepake kene. Ben engko wong sing niliki wis gerek buntel aku, gitu ya. Imam Syafi'i, ini Imam Ghazali yang kita bahas bukunya ini. Nah, Imam Syafi'i do dijenguk saudara-saudaranya. Nah, Imam Syafi'i kan meninggal sekitar 54 tahun ya. Itu dijenguk, semoga-moga tinggal sehat, ora. Aku wis cerak. Wis aku wis meh cerak. Wis ora apa-apa. Aku wis cerak waktune. Nah, sebelum meninggal Imam Syafi'i, saya pernah diceritakan oleh guru saya dulu mengucapkan ayat limithli hadza falyamalil amilun. Hendaknya seperti ini orang hidup itu beramal. Ya itu seperti sudah puas. Oh ya wis ngene iki lah. Wis aku wis cukup rasane. Wis pamitan ro donya nggih. Selamat tinggal ya dunia. Ngoten niku. Jadi itu seperti yang saya ceritakan juga Sayyidina Utsman mau meninggal sudah mau ditolong oleh Ali bin Abi Thalib. Wahai Sayyidina Khalifah Utsman, mau kamu saya tolong dari serangan orang-orang itu? Enggak usah. Karena Sayyidina Utsman sudah tahu akan mati hari itu. Karena sebelumnya sudah mimpi, kula pun nate ngaturke nggih, diajak oleh Rasulullah, Abu Bakar dan Umar dalam mimpinya untuk diajak buka bersama. Sing ngejak niku tiyang wis sedo kabeh. After indana, bukane bareng awake dhewe. Latah basnais, kamu jangan nunda-nunda lagi. Kami sudah lama nunggu kamu untuk segera gabung. Sehingga Sayyidina Utsman sudah tahu kalau hari itu sebenarnya mau wafat. Nah, jadi itu seperti itu. Jadi artinya kembali ke tadi Allahu Samad, Allah tempat kita bergantung. Nggih kersane Gusti Allah kepripun. Nek kula ditakdirke tasih saged mangke enten pikantuk obat, pikantuk daharan ya. Jadi kita makin tebalkan bergantung kepada Allah. Manusia itu sama-sama membutuhkan. Manusia itu sama-sama membutuhkan, maka tidak pantas kita bergantung kepada manusia yang sama-sama membutuhkan juga. Semua itu sama-sama minta kepada Allah. Kenapa kita tidak minta langsung kepada Allah? Jadi yang menjamin itu Allah. Itu makna Allahus Samad. Itu surat kulhu yang itu harus banyak-banyak dibaca, itu diresapi biar dalam hidup itu ada tempat bergantung. Ya alhamdulillah kita berteman baik dan bersaudara baik ya. Tapi dengan banyak orang, tapi seandainya ada orang yang sampai dimusuhi banyak orang karena kebaikannya, tentu hanya Allah tempat itu bergantung. Ya Bapak Ibu, para hadirin semuanya, ini saya sisakan sekitar 10 menit karena saya perlu menyampaikan ya, ini ada ada pesan ya. Kita akhiri dulu baru nanti saya sampaikan insya Allah untuk kajian pagi hari ini untuk iktikad ini di pembukaan akidah di sini. Besok kita lanjutkan sub yang kedua tentang iktikad gitu ya, at-tanzih yakni mensucikan Allah.